Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di acara Pitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Sore ini kita akan bicara membahas tema tentang paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Banjarmasin ya. Nah, eh, keberadaan paguyuban ini sudah dikenal kuat ya merawat keberagaman dan kerukunan Pak ya di Betul. Banjarmasin ya. Itu terlihat pada konstelasi pemilu 2024 kemarin, paguyuban sosial Marga Tionghoa terbukti Pak ya menjaga kerukunan, kelancaran, keharmonisan sosial politik sehingga lancar Pak ya. Dan kita harapkan tentu nanti paguyuban ini juga akan tetap ikut mengawal Pak ya tentang keberlangsungan pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan pada November yang akan datang Pak ya. Dan kita sapa narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Sugiyarta Hendratna. Beliau adalah Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Banjarmasin. Selamat sore. Selamat sore Pak Sugi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Zulkifli Teja. Beliau adalah Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Banjarmasin Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Sebelumnya kita ucapkan Pak ya selamat atas dilantiknya kepengurusan Pak ya Paguyuban Sosial Tionghoa Banjarmasin Pak yang kemarin Pak ya. Ya, hari Minggu. Hari Minggu kemarin Pak ya. Kartini. Terima kasih. Dan bagi teman-teman Sobat Bitok, nanti teman-teman bisa berinteraksi dialog ini di 3 kanal kita. Yang pertama adalah YouTube Banjarmasin News Video, kemudian Instagram Banjarmasin Post, dan yang ketiga di Facebook Bipos Online. Teman-teman bisa interaktif di 3 kanal kita. Nanti 2 narasumber kita akan menjawab secara interaktif Pak ya. Pak Sugiharta, kita langsung ke tema Pak ya. Ya. Oke. Pak, bisa dijelaskan apa sih tujuan dibentuknya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Banjarmasin Pak ya? Tujuannya sebetulnya ya, ini kita ngelihat dari visinya dulu ya. Jadi ini kan Tionghoa ini sebagai suku di Indonesia, salah satu suku juga di Indonesia ini kan ingin sama-sama dengan seluruh suku bangsa, elemen suku bangsa yang ada di Indonesia, ini untuk sama-sama membangun NKRI. Ya, NKRI, jadi kita sama-sama lah. Karena untuk menuju tujuan kita ini kan adil dan makmur tuh nggak bisa jalan sendiri pada realnya ya. Jadi kita sebagai warga Tionghoa memang harus terpanggil sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk sama-sama membangun negara ini, termasuk juga kalau kita di Banjarmasin ya kita bangun sama-sama kota Banjarmasin ini menjadi kota Banjarmasin yang lebih maju, damai, rukun juga. Pokoknya yang gimana kita inginkan masyarakatnya supaya saling bersahabat, bersaudara, saling kenal, dan ya pokoknya semuanya bisa lancar, maksudnya begitu. Tadi bicara soal suku, katanya sukunya cukup banyak Pak itu Pak ya? Kalau suku Tionghoa di kota Banjarmasin saya pikir cukup banyak, karena mungkin terkait dengan catatan sejarah juga kan ada beberapa tempat sebetulnya yang menjadi daerah pemukimannya warga Tionghoa. Seperti kita lihat di daerah Pecinan, ya Pecinan, Pertendean, di Siring situ selalu ada di RK Ilir, di Pasar Baru, itu sebagian catatan historis ya, yang memang banyak warga Tionghoanya. Pesisir sungai ya untuk saat ini memang banyak sudah yang pindah kemana-mana. Pak Sugiyarta, kalau untuk Kalsel dan Banjarmasin sendiri Pak sejak kapan berdiri dan siapa pelopornya Pak untuk paguyuban sosial Pak? PSMTI ini kalau kita berkaca dari ini ya provinsi ya, provinsi sejak sebetulnya PSMTI secara nasional dibentuk itu pasca 98 ketika terjadi kejadian di Mei di Jakarta ya. Itu kan tokoh-tokoh Tionghoa pada berkumpul, termasuk diinisiasi oleh salah seorang Brigadir Jenderal TNI Teddy Yusuf yang mengambil inisiatif ya untuk ngumpulin. Jadi ya supaya kejadian-kejadian yang tempo-tempo lalu itu nggak terjadi kembali salah satunya. Jadi ngumpulin tokoh-tokohnya ya 98 itu dideklarasikan adanya PSMTI. Untuk Kalimantan Selatan yang sejauh saya tahu sih tahun 2000. Sejak tahun 2000 kita sudah ada afiliasi ke sana. Sejak ada pertemuan kalau nggak salah Rakernas di Batam ya yang kedua atau di mana itu. Ada utusan kita dari Kalimantan Selatan juga yang hadir. Yaitu dibentuk, tapi secara aktif memang
2015 itu jalan PSMTI provinsi ya, dan juga PSMTI 2013 kalau nggak salah itu PSMTI provinsi ada, dilanjutkan PSMTI Kota Banjarmasin itu sekitar tahun 2015 terbentuknya. Jadi untuk PSMTI Banjarmasin itu sudah ini periode kepemimpinan yang ketiga. Pertama ada Bapak Herianto, Ya. ada Bapak Tiga, Iwan Suryadi, dan saat ini Pak Firman Filikardo. Oh, jadi sudah yang ketiga, Pak ya? Yang ketiga, Iya. yang kota. Ya. Oh, kota Pak. Ya. Kalau boleh juga saya sampaikan juga kepada ini, kita mohon maaf karena Bapak Firman Filikardo karena ada kesibukan juga, ketua kita nggak bisa hadir. Jadi mohon maaf buat pemirsa semua juga, jadi kan kita mewakili di sini. Oke, Pak. Kita ke Bapak Yulki ya. Ya, siapa? Kalau sebagai organisasi tentu tidak dapat terpisahkan dari masyarakat umum, Pak ya. Nah, Benar, Pak. bagaimana Ya. paguyuban sosial Marga Tionghoa ini merangkul masyarakat, Pak? Ya, betul. Jadi keberadaan PSMTI Banjarmasin ini, Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah, kita jangan memungkiri ya, bahwa ada juga warga-warga kita yang hidupnya secara eksklusif. Ya. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang kita coba fungsikan PSMTI Provinsi ini untuk memberitahukan mereka gitu loh, bahwa kegiatan kita ini adalah bahwa kita hidup adalah di Indonesia, ya kan, hidup di Indonesia, dan kita harus bersosialisasi dengan lingkungan kita. Jadi jangan mengeksklusifkan diri kayak gitu loh. Nah, ini tujuan utamanya sih sebenarnya seperti itu. Ya, sehingga warga-warga kita ini juga ikut membangun lingkungannya, ya kan, membangun persaudaraannya, silaturahminya. Nah, pada ujung-ujungnya adalah kita untuk Indonesia kayak gitu loh. Nah, ini yang visi misinya di situ. Jadi yang tujuan utamanya di situ. Oke, Pak. Terus kalau ini Pak ya, PSMT itu adalah organisasi yang memiliki anggotanya banyak Pak ya, dan berdiri di banyak daerah Pak ya. Ya. Nah, apakah mungkin nanti perkembangan ke depan itu bisa berubah Pak? Seperti nanti berubah menjadi organisasi sosial politik? Ya. Sampai hari ini sesuai dengan tadi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan juga pada saat rakernas kemarin di Banjarmasin, tidak Pak. Oh, gitu. Jadi Kita tetap tegas untuk tegas kita menyatakan tidak PSMTI berpolitik. ini tidak berpolitik Ya, dan jadi tidak akan menjadi partai politik. Partai politik tidak akan menjadi partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Itu ditulis dalam Itu ADRT. ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, jadi kita berkiprah adalah di bidang budaya, sosial, pendidikan, Masyarakatan, yang Pak. untuk kemasyarakatan. Jadi kiprah PSMTI di daerah itu kayak gitu. Jadi benar-benar kiprahnya di pelayanan masyarakat Ya, Pak ya? pelayanan masyarakat. Ya. Tapi kan kalau anggota-anggotanya memang akhirnya ada yang terjun ya, Ya. tapi jangan pakai bendera PSMTI. Ya, jadi anggotanya boleh berpolitik, tapi tidak boleh menggunakan bendera PSMTI. Anggota ya, bukan pengurus ya. Anggota ya, bukan pengurus ya. Apalagi pengurus yang di level yang di top manajemennya ya, itu nggak boleh sama sekali. Nanti ini Pak ya, jadi bias Pak ya? Bias artinya Nah, ya. konflik kepentingan Pak? Ya, Kepentingan. ada Karena konflik kita kepentingan. maunya ngerawat guyup kan, Ya. paguyupan kan. Namanya ya. Kalau sudah ada merah putih biru apa warna-warnanya juga di dalam kan, dan nanti takutnya konfliknya di dalam ini nggak, malah tujuan awal kita buat kegiatan sosial nanti nggak tercapai. Malah nggak guyup Pak lah. Ya malah nggak guyup gitu loh. Ya, mungkin nanti ada tuh umpama dia yang memang tertarik ya mundurlah dulu kan. Oh, Pak, ada aturan mundur Pak ya? Ada. Oh, Ya. Mundur Dia diri mundur aja diri. gitu loh. Ada tercantum jelas Pak di anggaran dasar Jadi anggaran rumah kalau tangga. misalkan mau berpolitik, Aturannya. berpolitik Pak ya? Ya. Monggo, mungkin jalannya Nggak ada larangan Pak ya? Ya. ya nggak ada alasan, tapi kan bukan bendera PSMTI untuk dibawa. Oh iya, ya betul Pak. Pak Sugiyarta, kalau di Banjarmasin sudah berapa kali pengurusnya Pak? Dan kini anggotanya berapa sih Pak? Totalnya? Ini kepengurusan yang ketiga ya. Ketiga, Jadi Pak, ya? sejak 2015 sampai 2019 itu era kepemimpinan Bapak Herianto. Setelah itu 2019 sampai 2023 Bapak Iwan Suryadi, dan yang baru dilantik ini kan kepemimpinannya Bapak Firman Filikardo. Kalau dari kepengurusan sih cukup gemuk saat ini ya, 100 lebih. Tapi kalau jumlah anggota masa ya lebih luas lah pasti.
Mungkin kalau Banjarmasin sebetulnya yang disebut anggota itu kan tidak hanya pengurus. Anggota tuh kalau di statutanya di PSMTI termasuk seluruh warga Warga Tionghoa, Tionghoa. bahkan untuk warga kehormatan bagi yang suku-suku lain yang memang ada sumbangsi untuk Tionghoa itu bisa diangkat menjadi warga kehormatan juga. Ya, jadi luas sebetulnya. Ya. Dan memang dari PSMTI sendiri untuk konteks Banjarmasin kan sebetulnya kita bisa sebut stakeholder ini banyak perkumpulan suku dalam suku Tionghoa ini. Ya, mereka juga yang salah satu founding father. Mereka adalah founding fathernya juga. Jadi ya yang punya saham lah di dalam ini. Ya kan, soalnya Tionghoa ini kan sebetulnya unik juga, banyak suku-sukunya di dalam. Ya, cuma kan sebagai satu nama ya, entitas ya di Indonesia ya kita sebut suku Tionghoa. Ya karena banyak kan asalnya juga beda-beda suku, beda bahasa juga. Kadang-kadang yang disebut itu kan warga dari Pontianak juga kan, warga Ke juga apa di sini juga ada warga Ke-nya, suku yang lain juga kan, Hokja juga macam-macam jadi. Ya, jadi mungkin saya bisa nambahkan gini, bahwa tadi Bapak nanyakan anggota PSMTI ya. Anggota PSMTI itu ada 4, Pak. Jadi ada anggota kehormatan, anggota luar biasa, anggota aktif, dan anggota pasif. Ya, keanggotaan kita semua yang ada khususnya di Banjarmasin, itu atas inventarisasi anggota gitu, kurang lebih sekitar hampir 500-an, Pak. Ya, di kota Banjarmasin. Yang tercatat ya. Yang tercatat, itu yang tercatat. Yang ada 500-an. Nah, juga terdiri dari 6 kabupaten kota. PSMT ini sekarang 6 kabupaten kota. Ada yang di Martapura, ada Barabai, ada Tanah Bumbu, ada Kota Baru, ada kota Banjarmasin yang tercakup di 5, kalau di Banjarmasin tercakup di 5 kecamatan. Ya, Kecamatan Banjar Barat, Kecamatan Banjar Timur, Banjar Utara, Banjar Tengah, dan Banjar Selatan. Ya, sekarang mereka ini semuanya ya udah kita mengharapkan dengan terbentuknya ini bisa mensosialisasikan, bisa mengabdi ya, boleh dikatakan seperti itu, untuk kepentingan warga kita semua yang ada di kota Banjarmasin. Yang saya maksudkan adalah bahwa ikut serta mereka membangun baik desa, baik kelurahan, baik kota maupun juga di provinsi kayak gitu loh. Jadi ini sudah membaur semua, Pak, mereka kayak gitu loh dalam kehidupan bermasyarakat di kota Banjarmasin. Ya mungkin itu yang saya mau tambahkan. Sampai tiap kecamatan ada, Pak? Sampai kecamatan ada. Ya. Kita pernah bakti sosial di juga. seluruh Indonesia mungkin yang sampai PSMTI sampai kecamatan ini nggak berapa banyak ya. Justru salah satunya kalau Kalsel yang paling lengkap. Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin yang paling lengkap. Ya itu loh. Itu menunjukkan eksistensinya sudah sampai ke masyarakat, Pak ya. Paling bawah ya. Paling bawah, Pak ya. Ada kan kemarin waktu COVID juga, pasca COVID juga kan ada pasar murah juga. Ya, jadi kan sampai ke tingkat kecamatan kita gandeng juga bersama camat-camat di setiap tempat juga. Jadi kita guyup lah, gotong royong dengan pihak pemerintahan juga untuk sama-sama melaksanakan kayak pasar murah tersebut. Kalau pasar murah biasanya peminatnya membludak, Pak ya. Banyak banget. Itu kan jaringannya dari kecamatan, koneksinya ke kelurahan-kelurahan. Jadi warga-warga datang gitu untuk. Yang selama ini mungkin saya nambahkan lagi, Pak ya. Yang selama ini yang kita lakukan selama beberapa periode ini, Pak, itu ada 11 program tuh yang ada di Banjarmasin yang kita laksanakan. Ya, salah satunya tadi yang disebutkan tadi programnya adalah pasar murah kayak gitu. Ya kan. Nah, itu kita ada juga kegiatan dari budaya ya, dari budaya kita ada budaya Tionghoa yang kita masyarakatkan seperti onde-onde, ya seperti kemarin kue bulan kayak gitu kan. Nah itu termasuk ke depannya malah kita nanti mau kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mensosialisasikan budaya tentang Pecun ya. Ya, Festival Pecun ini satu kultural mungkin budaya kultural. Bisa Sugi bisa ceritakan. Yang memang pada dahulunya itu kan akrab sebetulnya, nggak cuma dinikmati oleh masyarakat Tionghoa sendiri, tapi juga membaur dengan masyarakat lainnya. Karena ini seperti festival sungai itu loh. Festival sungai. Jadi kan di sana nanti ada event-event kulinernya, ada event yang di sungai juga ya, seperti perahu naga juga seperti halnya itu. Lalu ada yang mendirikan telur juga apa macam-macam. Jadi festival rakyat lah jadinya. Ya itu kita mau coba angkat kembali. Ternyata budaya Tionghoa banyak, Pak ya. Cuma selama ini yang kayaknya yang dikenal cuman Barongsai, Pak.
Ya, saya dan Imlek kayaknya ya. Bagian. Saya dan Imlek. Perlu lagi Pak, digaungkan lagi Pak. Ya, Ya, sih, karena kita ada sisi kebersamaan kalau kita ya, lihat. Ya, jadi kan memang harapan kita mengangkat, kita juga terlibat dalam teman-teman kita, saudara kita, suku-suku lain juga mengangkat. Kita ikut juga nanti bergabung. Ya kan, jadi kan Jadi enak. ya budaya-budaya yang membaur dengan masyarakat Ya. lah Pak. Yang kita mau kita angkat ke permukaan ini adalah itu.